Pak Udi absen dulu. Ari Wibowo sudah. Agus Junianto. Hadir, Pak. Terus Setiawan Joni. Irfan Safi'i. Hadir, Pak. Muhammad Nuresa. Hadir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini Pak Udi sedikit nambah materi sama pengecekan tugas saja. Tadi sudah Pak Udi share di grup mapelnya Pak Udi ya di kelasmu. Di situ Pak Udi sudah informasikan siapa yang belum dan siapa yang sudah berdasarkan pada datanya Pak Udi. Sebelum Pak Udi lanjutkan, di layar kalian sudah muncul nggak Pak Udi posting atau tugas membuat langkah kerja, data-data yang sudah masuk, muncul nggak di layar kalian? Membuat langkah kerja. Ya. Pak Udi ingatkan bahwa tugas Pak Udi tidak susah. Ya. Tugasnya hanya sederhana. Kenapa Pak Udi bilang tidak susah? Sebenarnya tugas ini harusnya diketik. Artinya Pak Udi buatkan form bot, kemudian kalian ketik di bawahnya. Tapi Pak Udi biar nanti nggak kesulitan, biar kalian tidak kesulitan, Pak Udi sampai buat cara bagaimana cara langkah kerjanya tetap bisa dibuat, tapi dengan cara dicatat aja. Akhirnya Pak Udi buat, dicatat, kemudian diupload. Proses penguploadan itu ada dua versi. Ada yang tidak mudeng caranya, hanya foto, difoto, ada 3 foto, kemudian diupload, boleh, tidak masalah. Atau ada yang sudah tahu caranya, dia fotonya terlalu banyak, misalnya 5. Daripada diupload satu-satu, dia convert itu. Di-convert menjadi PDF atau di-convert dengan PPT, misalnya PowerPoint, boleh, tidak masalah. Dia menjadi satu file. Sebenarnya itu yang Pak Udi inginkan. Tapi pada saat upload dengan menggunakan foto juga boleh, Pak Udi, tidak masalah. Ya. Terus yang kedua, Pak Udi di layar Pak Udi atau di Microsoft Teams-nya Pak Udi itu ada keterangan di sini siapa yang sudah mengumpulkan dan siapa yang belum. Ya, pada saat kalian merasa sudah mengumpulkan, screenshot aja, kemudian kirim ke Pak Udi pada saat datamu belum ada. Seperti tadi Naresa. Ternyata ada keterangan dilihat di sini, ternyata Naresa sudah mengumpulkan. Kemungkinan ada 2 proses, dia melihat dulu uploadnya belakangan, itu bisa juga terjadi. Nah, seperti ini, Setiawan Joni, dia baru mengumpulkan, belum sempat Pak Udi koreksi. Ini Pak Udi bisa melihat, Setiawan Joni sudah mengumpulkan tugas. Ya, dia foto satu-satu prosesnya. Ini Pak Udi sudah lihat cetok, sudah jelas. Tak baca sudah kelihatan. Terus yang kedua juga sudah kelihatan, Pak Udi lihat. Nah, proses ini 5 gambar ini sebenarnya bisa kamu convert menjadi PDF. Ada di Play Store. Cari aja aplikasi namanya convert gambar to PDF atau convert gambar to PPT, ada kok fasilitasnya. Ya. Nah, nanti tinggal Pak Udi cek di sini. Ya. Tadi Setiawan Joni proses pengirimannya ke Pak Udi, ada saya kasih keterangan bahwa ada format yang tidak pas di situ. Akhirnya saya nggak bisa melihat di sini. Akhirnya Setiawan Joni dia upload ulang lagi. Nah, berhasil. Ini nanti tak ganti. Ini biar nanti Pak Udi ganti dengan catatan sudah sesuai. Ya, misalnya Pak Udi ngasih umpan baliknya sudah sesuai. Ya, nanti Pak Udi akan kirim. Ya, ini hanya catatan aja. Nanti Pak Udi akan kirim beserta nilainya. Tapi nanti Pak Udi akan koreksi dulu. Ini hanya contoh bahwa Setiawan Joni pada saat tadi uploadnya salah, Pak Udi langsung konfirmasi, dia langsung merubah. Oh ya, langsung dikirim seperti ini. Ini contohnya. Nanti Pak Udi akan kasih nilai. Nanti saya koreksi dulu. Terus bagi yang ada keterangannya dilihat, dia hanya melihat saja, tapi belum dikerjakan atau belum diupload. Ya. Terus kalau ada keterangan belum dikumpulkan, berarti anak ini sama sekali belum buka. Ya, belum sekali buka. Nah, pada saat sudah Pak Wedi sudah Pak Wedi buat atau sudah Pak Wedi kasih nilai, nanti masuknya di sini ke proses kembali di sini. Proses kembali,
Kemudian Pak Udi akan tahu siapa yang sudah mengumpulkan dan siapa yang sudah. Seperti ini misalnya Agus Judianto. Agus Judianto dia convertnya ke Word. Dia satu file. Ya satu file. Tapi terdiri dari beberapa gambar. Ini boleh dan Pak Udi sarankan seperti ini. Nah, ini Pak Udi tidak lihatnya. Oh, satu. Ini proses yang kedua, ini proses yang ketiga. Dia gambarnya kalau di convert atau di input gambarnya mungkin lebih dari 3 atau 4 gambar, tapi dia convert. Nanti tanya Agus bagaimana caranya. Dia pakai cara ini. Ada lagi yang modelnya ini gambar, ya nggak masalah. Ini gambar diupload satu-satu boleh, nggak masalah. Ya, yang Pak Udi pikirkan adalah pada saat misalnya nanti motomu atau gambarmu itu lebih dari 10, nguploadmu kan banyak di sini. Nah, itu kadang-kadang menjadi PR-mu. PR apa? PR untuk lebih tahu. Oh, tadi kemarin Pak Udi menginformasikan kalau menggabungkan beberapa gambar itu bisa dan boleh Pak Udi izinkan di situ. Misalnya foto atau uploadanmu lebih dari 10, kan kamu ngupload satu-satu kelamaan, convert aja Z. Setelah di-convert, rename aja, ganti nama, upload, udah uploadnya sekali, isinya mau 20 item, mau 30 item, enggak masalah. Nah, inilah yang Pak Wedi tunjukkan bahwa bukan masalah pengiriman ke WA bisa atau Gmail bisa, bukan. Tapi Pak Wedi ajari bagaimana cara mengirim lewat tim. Sistematiknya seperti apa, prosesnya seperti apa. Itu yang Pak Wedi inginkan. Ya, jadi bukan asal Pak Udi kok mempersulit, bukan seperti itu. Nah, seperti ini Irfan Syafi'i, ini contoh yang PDF. Irfan Syafi'i ada 5 gambar di sini. Oh, ada 5 gambar, tapi dia cukup 1. Kenapa? Dia sudah dikonvert ke PDF. Padahal tadi dia gambarnya satu-satu. Nanti tanya Irfan, bagaimana cara konvertnya? Ya, ini bisa. Jadi makin banyak kalian seperti ini, makin banyak referensi tambahan. Oh, yang kemarin hanya bisanya upload gambar, oh ternyata bisa dikonvert ya menjadi PDF, kemudian diupload. Seperti ini rapi. 1 cukup, tapi isinya sudah lebih dari 2, bahkan 5. Bahkan nanti isinya 20 atau 30 tidak masalah, dia 1 filenya. Tapi yang terbaca di sini Pak Udi melihatnya enak. Oh, ini habis itu ini. Nah, seperti itu. Itu yang Pak Udi inginkan. Ya, setiap proses nilainya nggak usah, Pak ini hampir sama dengan saya kok nilainya saya beda, enggak. Pokoknya anak yang rajin di atas 80 pasti Pak Udi kasihkan. Pak Udi nggak segan-segan ngasih 90, ngasih 100 kalau memang rapi, pengerjaannya rapi dan proses itu bisa dibaca dengan bagus, itu menurut Pak Udi sudah pembelajaran yang luar biasa. Itu ya proses uploadnya. Terus untuk selanjutnya pada saat kalian nanti upload atau tugas, bagi yang kesulitan, teman-teman yang kesulitan, tolong diajari caranya. Ya, sebenarnya untuk cara uploadnya itu sangat simpel sekali. Ya, sangat simpel sekali. Tinggal tugasnya apa, nanti dilihat di sini. Di HP-mu kan nanti akan muncul tugasnya apa, akan muncul, habis itu pilih sumber daya, tambahkan sumber daya, udah itu aja, ya, itu aja. Dan Pak Udi juga tidak menuntut kalian untuk diketik, tidak. Padahal harusnya untuk soal seperti ini harusnya diketik, tapi kan nanti suatu saat akan ke proses itu. Terus yang terakhir proses ini. Pak Udi kemarin pernah menginformasikan bahwa kenapa Pak Udi sampai ngajari kalian untuk sampai ke proses ini, yaitu pengiriman tugas. Guru-guru juga sama mungkin pengiriman tugas. Mungkin saat ini kalian menjadi siswa, tapi suatu saat nanti setelah lulus, kalian akan seperti Pak Widi atau guru yang lain. Kalian sebagai operator, bukan sebagai yang mengerjakan tugas, tapi sebagai pemateri, di mana kalian harus share materi, ketemu klien yang tidak harus tatap muka, kalian harus mempresentasikan suatu job atau pekerjaan yang harus kalian informasikan tanpa harus ketemu dan harus nge-share file saat itu juga. Inilah aplikasi yang akan nanti kalian gunakan. Ini salah satu aplikasi yang bisa kalian gunakan, yaitu Microsoft Teams. Ya, Microsoft Teams. Jadi
Apa yang Pak Udi sampaikan, kenapa Pak Udi ngajari harus share di tim, harus bergabung Pak Udi dengan tim untuk ngajari kalian. Untuk ngajari kalian, karena suatu saat nanti kalian pasti kalian ada salah satu yang seperti Pak Udi, masuk di suatu pekerjaan yang tidak harus ketemu dengan klien, tidak harus ketemu dengan customer, tapi kalian harus bisa mempresentasikan apa kerjaan kalian atau apa materi yang akan kalian sampaikan. Itu tujuan utamanya. Sehingga pada saat besok kalian mengalami hal seperti ini, kalian pasti ingat Pak Widi, oh iya Pak Widi pernah ngajari seperti ini ya, tanya Pak Widi ya, terbuka. Ya, walaupun kalian sudah lulus, kalian butuh yang ada hubungannya dengan jenjang karir kalian, Pak Udi terbuka. Misalnya nanti ada yang, Pak saya ditempatkan di inventor, tapi saya kurang memahami, tapi saya iyakan Pak, lanjut aja, Pak Udi bimbing dari sini. Ya, kalau kesulitan ke lab, nanti Pak Udi bantu. Seperti itu gambarannya. Jadi anak-anak yang bisa bergabung dengan Pak Udi seperti ini, paling tidak kalian paham betul bahwa begitu luar biasanya proses pembelajaran. Kalian punya cerita di sini bahwa saya pernah dengan anak cucumu misalnya besok bisa cerita bahwa saya pernah di satu masa yang saya harus belajarnya online. Saya belajarnya pakai daring. Ya, itu bisa menjadi sesuatu yang indah, cerita yang indah, walaupun dengan kondisi seperti ini. Itu yang Pak Udi inginkan. Oke, untuk hari ini Pak Udi akan tambah sedikit materi tentang proses ini. Ya, sebetulnya Pak Udi akan tunjukkan dulu. Kemarin Pak Udi sudah ngajari kalian untuk proses pembuatan ini ya. Sudah Pak Udi ajari ya untuk prosesnya ya. Sudah ya, salah satu sudah bisa mewakili. Sudah Pak Udi langsung terangkan ya ini ya. Untuk pembuatan ini, poros. Halo? Sudah? Halo, salah satu? Bisa menjawab? Sudah pernah Pak Udi jelaskan nggak ini? Membuat poros seperti ini, prosesnya? Halo? Halo? Dengar Pak Udi? Naresa? Agus? Imron? Halo? Halo? Dengar nggak? Ya Pak Udi sampaikan? Ya Pak. Sudah pernah Pak Udi ajari ini kan? Revolvernya? Belum? Sudah kan? Ya. Lupa? Kayaknya sudah pernah Pak Udi masukkan di link juga. Ya, pernah Pak Udi masukkan di sini juga kayaknya. Di apa namanya? Nah, ini sudah pernah Pak Udi ajari ini. Ya, toolbox langkahnya, pembuatannya ini sudah pernah Pak Udi ajari. Ya. Untuk toolboxnya, untuk materi hari ini masih ke toolbox tapi ke proses berikutnya, yaitu Pak Udi akan mengajari ini sedikit untuk mengajari kalian tentang proses pembuatan ini. Nah, kalau tadi Pak Udi membuat poros yang pertama, ini Pak Udi akan mengajari kalian untuk membuat pemegang pahat, masih lanjutan yang ini, ya masih lanjutan yang toolbox. Tapi ini kita membuat pemegangnya ini, handle-nya. Kita membuat handle-nya. Nanti gambarannya seperti ini. Nah, bagaimana Pak cara membuat handle seperti ini? Ya, untuk membuat handle seperti ini, yang pertama yang harus kalian pahami adalah kalian harus tahu ukuran gambarnya. Oh, panjangnya berapa? Panjangnya 100 Pak untuk handle-nya. Terus ada yang diulir nggak? Ada Pak, ini nanti ada ulirnya Pak. Ya, ada ulirnya. Ulirnya berapa? M8 kali 1,25. 1,25 itu apa? Kisarnya Pak. Terus ujung ulirnya ada sempernya Pak, 1 kali 45. Nah, istilahnya di bubut ada sempernya. Ini dia alur Pak, ada alurnya. Ya, ini ada alurnya. Ya, tulis ini ada alurnya. Kemudian setelah itu ini diameternya berapa? Pemegangnya diameternya 12 Pak. Ya, diameternya 12. Terus untuk panjang yang di kartel, nanti ini di kartel 70 Pak. Terus untuk panjang tirusnya berapa? Panjang tirusnya kalau panjangnya 100 dan alur sampai ulirnya 10, sedangkan pemegangnya 70, selisihkan aja. 100 dikurangi 80, berarti sisanya adalah 20. Berarti panjangnya ini nanti 20. Nah, bagaimana cara membuat langkah kerjanya? Ya,
cara membuat langkah kerjanya atau cara membuatnya di Inventor, cukup kalian buat separuh saja gambarnya. Seperti ini, nanti digambar separuh aja. Dalam tanda kutip separuh adalah, misalnya diameter 12, berarti gambarmu nanti 6 ke atas. Tapi untuk panjangnya sama. Separuhnya di sini adalah yang ukurannya diameter itu nanti kita ambil separuh saja. Ya. Jadi gambarnya jangan utuh. Kalau ada gambar poros seperti ini, kalau digambar Inventor jangan digambar utuh, nanti salah malah. Gambarnya separuh aja. Nah, langkah gambarnya gimana, Pak? Untuk langkahnya langsung Pak Udi nanti praktekkan, yaitu menggunakan fasilitas line, ya, center line. Langsung Pak Udi praktekkan, lihat. Ingat-ingat ya, ukurannya diameternya 12, panjang totalnya 100, panjang pemegangnya 70, panjang ulirnya cuma 7, tapi alurnya 3, jadi totalnya 100, sisanya panjang ulirnya adalah 20. Diingat-ingat, nanti ada R-nya 2 di pojok kiri dan ada sempernya 1 kali 45 derajat, sedang ini diulir M8 kali 1,25. Kita langsung praktekkan. M8 berarti nanti diameternya ini 8, diameternya ini 6, diameter ini adalah 12. Oke, Pak Udi praktekkan sebentar, dilihat prosesnya. Ini proses perekaman. Saya buka Inventornya, ya, Pak Udi buka Inventornya. Saya tutup dulu untuk porosnya. Saya klik New. Ya, langkah pertama adalah selalu pilih New, tapi klik dulu Project. Pastikan bahwa kelasmu ada di sini. Kalau yang tercentang kelas lain, jangan dilanjutkan. Kenapa? Karena nanti filemu akan masuk di kelas ini. Cari kelasmu. Kelas saya M6, Pak. Oke, M6. Jangan lupa di-apply dulu untuk memastikan bahwa foldermu aktif di sini. Kemudian di done. Langkah kedua adalah klik New. Ini sesuai yang langkah kerja yang Pak Udi tulis. Klik metrik, karena satuannya mili. Pilih standar milimeter IPT, karena Pak Udi menggunakan part atau gambarnya part atau komponen. Pak Udi klik create, ya. Kita tunggu sebentar proses loadingnya. Kemudian arahkan di sini mousemu start 2 diskette. Ya, klik start 2 diskette. Pilih start 2 disketnya. Nah, pandangannya ini kamu tentukan. X, Y plane itu pandangan depan. Pak Udi sudah menerangkan kemarin. Y, Z plane pandangan samping dan X, Z plane pandangan atas. Kita arahkan ke sini, X, Y plane-nya atau pandangan depan saja. Biar nanti kelihatan proses penggambarannya dari depan. Nah, setelah itu kita membuat garis, ya, karena ini nanti saya putar, saya butuh separuh gambarnya. Jadi saya gambarnya hanya separuh. Dan saya butuh garis tengahnya dulu. Kalau membuat garis tengah, kita butuh di sini namanya center line. Perhatikan mouse-nya Pak Udi, arahkan di sini. Ada tulisannya center line, saya on-kan, saya klik aja. Kalau saya klik dia berubah warna menjadi biru. Tapi kalau saya klik lagi dia putih lagi, off lagi. Ini on lagi. Ya. Kalau sudah on, saya pilih line. Karena saya mau buat garis tengah. Klik line, saya klikkan di sini, tengah sini. Kemudian saya tarik. Saya tarik ke kanan, kemudian saya isi panjangnya. Panjang porosnya tadi Pak Udi sudah bilang adalah di ukuran gambar 100 kan, Pak Udi tulis 100 saja. Tadi panjangnya 100, diameternya 12. Ingat-ingat ya, panjangnya 100 Pak Udi enter aja. Kalau nggak kelihatan scroll aja, kecilkan, terus kemudian sambil digeser. Cara gesernya tinggal tekan scroll di mousemu, kemudian geser aja seperti ini sampai ada tanda tangan seperti ini, gambar tangan. Kalau kembali sudah ke tengah lagi ini, kemudian escape aja untuk menghentikan proses terakhir. Kita buat panjangnya 100 pakai center line. Selebihnya center line kita off-kan karena hanya saya gunakan untuk buat tengah saja. Saya off-kan, tinggal klik saja lagi sampai putih lagi. Kemudian mau diklik line untuk membuat dari sini ke atas. Ya, panjangnya berapa Pak? Panjangnya nanti kan 6. Tapi kalian tidak usah buat panjangnya dulu, tidak masalah. Seperti ini misalnya dikira-kira, misalnya di posisi 7, klik aja, kemudian tarik ke kanan. Untuk panjangnya nanti aja, nanti disetting. Panjangnya sekitar 70 Pak, mau buat kurang lebih di 70 atau lebih sini nggak masalah, nanti dimensinya nanti aja. Kemudian dimiringkan seperti ini, dengan jaraknya adalah sekitar 20 untuk panjangnya, ya kurang lebih seperti ini, ya. Klik aja seperti ini. Kemudian posisinya diturunkan sedikit
ya, saya besarkan. Ya, minta diturunkan sedikit, sekitar 1 mili kurang lebih. Untuk panjangnya nanti aja, ini kurang lebih. Ya, jadi misalnya Pak ini tadi 3, ini 3, nggak apa-apa, nanti kita atur panjangnya. Ini namanya pembuatan sketch. Klik aja sembarang. Kemudian kita tempelkan di sini titik terakhirnya, ya, kita perbesar lurus di sini. Ya. Kemudian kita tempelkan ke titik terakhir. Seperti ini. Artinya kita membuat sketch awal. Ini kita membuat sketch awal, tapi dimensinya kita kira-kira dulu. Tadi misalnya ini diameternya 6, separuhnya diameternya 12, separuhnya 6. Kita buat 6, berapa atau 7 nggak apa-apa, biar nggak terlalu besar. Tapi di sketch aja sembarang. Nah kalau sudah seperti ini, kita mainkan dimension. Yang pertama yang kita mainkan dimension adalah ini. Kita klik dimension. Kita cukup membuat ini, yang atas sama yang ini. Kita klik. Ini mau buat ini diameternya adalah berapa tadi? 12 kan? Kita klik, kita jadikan 12. Diameternya jadi 12. Terus ini, ya, ini diameternya berapa Pak? Yang kecil diameternya 6. Ya, yang kecil diameternya 6. Berarti Pak Udi tinggal klik dimension, lagi masih aktif. Ini sama ini, nanti diameternya 6. Taruh sini boleh, taruh sini boleh, terserah. Sini aja nggak masalah. Atau di dalam sini juga boleh. Ya, kasih 6. Diameternya 6. Terus kemudian, ya, ini masih ada, ini ada jaraknya. Jaraknya ini berapa Pak? Ya, ini jaraknya posisinya adalah diameter. Posisinya adalah diameter, diameternya adalah 8. Ya, diameternya 8. Jadi kamu bisa klik dimension, kamu klik ini atas sama ini. Ya. Kemudian kasih jarak diameternya adalah 8. Tulis saja 8. Nanti dia akan naik. Kemudian masih ada lagi, ini juga 8, ya kan? Klik ini sama ini. Ini juga 8. Klik, jadikan 8 juga. Nah, sudah. Posisinya ini sudah, ini juga sudah. Yang belum apa Pak? Yang belum panjangnya sekarang. Ya. Kita klik dimension lagi, ini panjangnya. Panjangnya berapa tadi? 70 Pak ini mintanya. Klik aja, kemudian ketik 70. Terus ada lagi, ini Pak. Tadi untuk ukuran ini ukurannya untuk ulirnya adalah 7. Totalnya adalah, ini 7, ini 3 Pak. Totalnya adalah 10. Berarti kamu klik sini boleh. Ini ketik 7 dulu. Seperti ini boleh. Kemudian klik dimension lagi, baru ini sama ini. Ini juga boleh. Ini berapa Pak? 10. Nanti kita lihat ukuran sebenarnya. Jadi ini 7, ini 10. Dan sisanya ini, ya sisanya ini pasti 20. Kita kecek aja, tapi nggak usah dikasih dimensi nggak Pak. Kita cek aja, oh 20 kan. Berarti udah. Kita nggak usah dikasih dimensi, ini cukup. Artinya proses untuk sketch kita yang tadi saya Pak Udi gambar garisannya ke atas, ke kanan, menyudut sembarang. Kemudian saya mainkan dimension, saya edit dengan dimensi, jadilah gambar ini. Tapi belum sempurna, yaitu kita butuh ini ada R-nya 2, terus ini ada sampelnya 1. Caranya bagaimana Pak? Ini saya zoom, ini saya kasih R, pakainya ini, fillet namanya. Klik fillet. Ya, masukkan 2 karena sudah ada angkanya 2, tadi nggak usah kamu rubah, tinggal kamu arahkan sini aja. Ini sama ini. Ini sama ini. Nanti akan otomatis menjadi radius. Ini enaknya inventor. Gampang. Kemudian ini sudah. Setelah itu apa Pak? Setelah itu ini. Di pojok ini. Pojok sini mintanya Pak Udi ada sampelnya. Kalau ada fillet, mesti ada sampel. Bedanya apa? Kalau fillet melengkung, kalau sampel adalah ada garis miring tapi ukurannya bisa sama atau ada menyudut. Klik sampel. Nah, pada saat klik sampel, karena Pak Udin tadi mintanya adalah 1 kali 45, kalau kamu pilih yang atas tidak ada sudutnya. Kalau kamu pilih yang kedua juga tidak ada sudutnya. Yang ketiga baru muncul sudutnya. Artinya apa? Nah, ini pilihan yang ketiga yang kita pilih. Di mana distance-nya kita rubah menjadi 1. Karena Pak Udi tadi mintanya 1 kali 45, sudutnya biarkan 45 karena sama. Ya, kalau sudah jangan di oke, tapi arahkan di sini. 1, 2. Secara otomatis dia akan menyesuaikan dengan ini. Ukurannya 1, sudutnya 45 derajat. Secara otomatis. Kemudian Pak Udi oke.
Nah, setelah ini proses jadi, ya, proses jadi ini sudah sesuai dengan gambar, klik finish CAD, ya, klik finish CAD. Kita kecilkan sedikit, kalau diarahkan ke sini. Nah, kemudian kalau dia akan putar objek ini. Kalau biasanya pakai extrude untuk mengasih ketebalan, kalau memutar kita kasih revolver. Perhatikan Pak Udi. Klik revolver, ya, arahkan di sini. Ya, ini sketnya, yaitu di sini, di aksisnya harus di sini. Nah, aksisnya sehingga dia melingkar, otomatis akan melingkar, membentuk lingkaran. Lingkaran ini bisa kita ambil full 360, bisa juga kita ambil separuh, tergantung dari pemesan. Pak mintanya separuh, ini separuh, ya, ini separuh, ya, ini separuh. Kalau misalnya seperempat, ya 90, ini seperempat, ya, karena Pak Udi mintanya full, ya 360, full, motornya full 360. Ya, kalau sudah, oke aja, cetang hijau ini kita klik. Oke, kalau benar hasilnya seperti ini. Nah, kita coba untuk putar objeknya biar kelihatan. Ini bagian depannya, ini bagian belakangnya, ya. Ini bagian depannya seperti ini. Oke, kalau mengembalikan tinggal di isometrik lagi, di pojok sini. Ya. Kalau sudah masih ada proses yang belum Pak, apa Pak? Ini ada ulirnya Pak. Bagaimana Pak cara membuat ini ulir? Ya, cara membuat ulirnya. Di inventor atau di soal itu sudah ada di sini. Di soal itu sudah ada. Ya, di soal itu sudah ada. Atau di objek ini sudah ada langkah kerjanya. Yaitu tadi cara revolvernya Pak Udi sudah tuliskan di sini. Cara membuat ulirnya ini caranya. Klik treat, nanti akan muncul tabel. Klik face, face-nya adalah ulir yang akan kita buat. Kemudian pilih spesifikasi adalah jenis ulir yang akan kita buat, yaitu isometric profile misalnya. Kita pilih isometric profile. Maka kita akan pilih 8 kali 1,25. Ya. Dan terakhir kita akan mengganti material. Cara menggantinya tinggal klik nama materialnya, kemudian klik kanan, pilih properties, kemudian klik physical, pilih material yang akan kita inginkan. Langsung Pak Udi praktekkan ke ulir. Kita pilih treat. Perhatikan Pak Udi. Tambah sebentar, dia nanti tahu prosesnya. Odi buka lagi inventornya. Cara membuat ulir, perhatikan. Saya klik treat, ini treatnya. Nah, kemudian saya tunggu sebentar sampai nanti muncul tabel. Ya, setelah treat, ada yang cepat, ada yang lama, tergantung dari prosesnya. Kalau pas habis membuka inventor biasanya cepat, kalau enggak biasanya cukup lama seperti ini. Kita tunggu. Setelah nanti muncul tabel di sini, yang kita arahkan adalah kita setting ulirnya jenisnya apa? ISO Pak. Kita nanti berarti pilih isometric profile. Yang kemudian spesifikasinya apa? Yaitu M8 kali 1,25. Kita pilih yang pertama adalah ini. Face-nya. Face-nya kita tempelkan di sini. Kita pilih yang ini, face-nya. Ya, kita tunggu sebentar. Face-nya harus kita tempelkan pada area yang akan kita ulir, yaitu bagian sini. Ya, bagian sini face-nya. Nah, face ini nanti ada keterangan full length itu kalau full. Ini kena semua. Ya, tapi kalau kalian pengen Pak, saya di sini tidak full semua tapi separuhnya, ya ini diklik aja. Ini diganti. Mau dibuat 5 atau 2 bisa. Tapi karena ini full length, bagian nggak usah saya rubah. Klik spesifikasinya. Ya, ini pilih yang isometric profile seperti yang Pak Udi contohkan tadi. Klik isometric profile. Ya. Kemudian tentukan untuk M-nya berapa. Tadi Pak Udi minta untuk M-nya menggunakan M8, ya, M8 kali 1,25. Kita nanti pilih M8 kali 1,25. M di sini 1,25 di sini adalah kisarnya, ya, kisar ulirnya. Ya, seperti ini, ya, kisarnya adalah 1,25 sesuai yang Pak Udi inginkan. M-nya 8. Kalau sudah kita apply. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Ulirnya akan muncul seperti ini. Ya, oke. Setelah itu kita ganti material. Cara mengganti material ini namanya masih part 1. Kita ganti namanya dulu, biar nanti kalau listrik mati aman. Kita save as. Kemudian Pak Udi ganti dengan nama poros, ya,
Rumah Pahat kita singkat RP aja 2. Poros Rumah Pahat 2. Kelasnya kita tulis 12 TP6 nama kalian. Kemudian Pak Udi save ya. Nanti akan muncul di sini berubah poros RP itu Rumah Pahat 2 itu poros yang kedua, kelasnya terus nama kalian. Cara merubah materialnya tinggal arahkan mousemu di ini namanya browser bar, klik kanan di area sini, pilih e-properties, kemudian pilih physical, kemudian generiknya kita rubah menjadi steel alloy, kita pilih yang steel alloy aja. Kalau sudah kita apply, kalau benar hasilnya seperti ini. Nah ini selesai pekerjaan kita. Ini yang Pak Udi maksud sebagai proses untuk pembuatan poros. Kalau kalian nanti sudah mempelajari inventor, pokoknya senang. Gambar itu isinya senang. 4 jam itu kadang-kadang kalian nggak terasa sudah Pak Udi Guraya, yo turun, sudah selesai. Kalian sudah masih asik dengan menggambar ini. Karena enak, kalau sudah ke lab, gambar itu 3D, wah enak. Apalagi kalau sudah proses penggabungan. Oke, itu yang bisa Pak Udi sampaikan untuk materi hari ini, yaitu revolver dari proses awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang luar biasa untuk kalian. Seperti inilah mempresentasikan suatu proses yang nanti akan kalian alami besok pada saat kalian kerja. Sebelum Pak Udi tutup, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Udi tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dilanjut untuk tugasnya. Silakan bisa live. Waalaikumsalam. Ya, bisa live.